Hai siswa kelas 7, kali ini kita akan membahas mengenai subbab cara mengklasifikasikan materi dalam bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Kita mulai ya dari peta konsepnya. Di sini ada 3. Yang pertama, klasifikasi materi. Materi dapat kita bedakan menjadi 3 bagian, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang kedua, kita juga akan mempelajari mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Selanjutnya, kita juga akan belajar mengenai asam, basa, dan juga garam. Langsung kita masuk ke bagiannya masing-masing. Yang pertama ada klasifikasi materi. Nah, apa yang dimaksud dengan materi? Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni dan dapat juga berupa campuran dari zat. Zat murni atau yang disebut zat merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Namun campuran merupakan materi yang tersusun dari 2 atau lebih zat. Contohnya, paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal karena merupakan satu jenis zat. 2. Perhiasan emas, misalnya cincin emas, juga merupakan materi. Yang ketiga, air laut, materi yang berupa campuran, yaitu campuran dari air, garam, dan juga zat-zat lainnya. Dan yang keempat, udara, merupakan materi campuran dari gas nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida ya. Jadi itu komponen udara. Jadi materi itu dibedakan dari wujud zatnya. Ada dari zat padat, zat cair, dan juga ada zat gas ya. Jadi semua dari ketiga jenis zat ini, asalkan dia menempati ruang dan mempunyai massa, dia dapat diklasifikasikan sebagai materi ya. Misalnya, apakah debu materi? Ya, debu merupakan materi karena dia menempati ruang dan mempunyai massa. Begitu juga dengan benda-benda lain yang ada di dunia ini ya. Kemudian ada sifat-sifat dari masing-masing wujud zat tadi, yaitu zat padat. Sifat benda padat, bentuk benda padat itu tetap ya. Kemudian bentuk benda padat itu bisa berubah sewaktu-waktu jika mendapatkan perlakuan tertentu ya. Misalnya kalau ditumbuk, dipotong, atau digosok, dia akan berubah wujud. Tapi jika tidak mendapatkan perlakuan apapun, bentuk benda padat itu selalu tetap. Kemudian di sifat benda cair. Bentuk benda cair tidak tetap atau selalu berubah-ubah mengikuti dengan bentuk wadahnya ya. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat lebih rendah ya. Jadi dari tempat yang lebih tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Dan juga ada sifat benda gas, di mana benda gas itu memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Jadi ya, mengisi seluruh ruangan seperti balon ini. Kemudian juga sifat benda gas adalah menekan ke segala arah. Kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Dimulai dari unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Ini ditekankan pada reaksi kimia biasa. Kalau melalui reaksi kimia yang lain bagaimana? Bisa, tapi melalui proses lebih lanjut lagi ya reaksi kimianya. Namun di sini unsur kita tekankan sebagai zat tunggal, artinya tidak dapat diuraikan, tidak dapat dibagi lagi, sudah dalam bentuk sederhana. Nah, contoh dari unsur ini ada unsur logam dan unsur non-logam ya. Sebenarnya ada lagi namanya unsur semi logam, tapi tidak terlalu banyak ya berpengaruh. Jadi di sini akan dijelaskan unsur logam dan non-logam saja. Misalnya contoh unsur logam ada besi. Besi itu ferum dengan lambang Fe, kemudian emas aurum dengan lambang Au, kemudian nikel. Nikel itu lambangnya Mi, aluminium lambang atau singkatannya itu Al. Kemudian unsur non-logam ada oksigen O2, belerang S, belerang ini sulfur ya, makanya dia lambangnya adalah S.
kemudian hidrogen H, iodin itu I. Kemudian gabungan atau kumpulan dari unsur-unsur akan membentuk senyawa ya. Jadi senyawa adalah gabungan beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jika satu unsur dengan unsur yang lain itu digabungkan melalui reaksi kimia, akan terbentuklah senyawa. Contoh senyawa adalah senyawa air misalnya, terbentuk dengan rumus kimia H2O, terbentuk dari unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Di sini ada dua gabungan atau dua jenis unsur di sini. Kemudian karbon dioksida gabungan dari unsur C dan unsur O. Asam klorida berasal dari gabungan unsur H dan Cl. Ini Cl-nya jadi satu ya, klor. Kemudian amonia, senyawa amonia berasal dari gabungan unsur N dan unsur H. Jadi angka di sini melambangkan jumlah unsurnya. Misalnya N di sini tidak ada, berarti 1, tidak ada angkanya ya, berarti N-nya 1, H-nya ada 3 jenis atau 3 molekul ya. Kemudian selanjutnya gabungan dari senyawa-senyawa ini akan membentuk campuran, di mana campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Jadi berbeda dengan unsur dan senyawa yang harus bantuan reaksi kimia, namun jika sudah campuran, dia tidak perlu ada reaksi kimia untuk menggabungkannya ya. Di sini sekedar ilustrasi mengenai unsur, senyawa dan campuran. Di sini unsur misalnya ada cuma satu saja, tidak bisa diuraikan lagi, dia paling sederhana. Kemudian unsur-unsur ini kita gabungkan akan menjadi senyawa ya. Di sini terlihat ada satu yang bulat ini besar dan yang kecil-kecil ada 3 dengan garis-garis. Ini menyatakan ada 2 jenis unsur di sini ya. Unsur yang besar ini 1 dan yang kecil-kecil ada 3, satu jenis. Kemudian campuran. Nah, kalau campuran di sini dilihat yang ini ada 1 unsur, kemudian 2 yang kecil, yang ini ada unsur lain lagi, dan yang ini unsur lain lagi. Jadi campuran dari senyawa ya, gabungan dari senyawa-senyawa itu akan membentuk campuran, namun tanpa melalui reaksi kimia. Nah, di sini kita spesifikkan lagi campuran. Campuran merupakan penggabungan 2 zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu ya. Jadi ketika digabung-gabung sifat asalnya itu masih. Nah, campuran terdiri dari 3 bentuk, yaitu larutan, koloid, dan suspensi ya. Larutan itu adalah campuran homogen. Jadi homo artinya sama. Jadi ketika campuran itu disebut campuran homogen, dia tidak bisa dibedakan komponen-komponennya. Sebaliknya dengan campuran heterogen atau yang sering disebut dengan suspensi ya. Campuran heterogen artinya hetero, artinya berbeda. Jadi campuran ini bisa dibedakan komponen-komponennya. Nah, di tengah-tengah antara campuran homogen dan campuran heterogen ada yang dikatakan koloid, yaitu peralihan dari kedua ini. Mungkin kita lihat ilustrasi di sebelah kiri bahwa, nah contohnya di sini larutan atau campuran homogen itu teh dan sirup. Nah, ketika kita lihat teh, kita tidak akan bisa memisahkan mana tehnya dan mana airnya karena dia sudah menjadi satu ya, tidak bisa kita bedakan secara langsung. Dan sirup juga tidak bisa kita beda-bedakan karena dia sudah menjadi satu komponennya. Berbeda dengan suspensi atau campuran heterogen, jadi dia masih bisa kita bedakan komponen-komponennya. Misalnya kopi, dalam kopi pasti ada serat kopinya dan ada airnya, jadi itu masih kasar ya, bisa kita bedakan, bisa kita pisahkan. Kemudian campuran air tepung juga, air dan juga tepungnya masih bisa kita pisahkan dengan mudahnya ya.
Selanjutnya di tengah-tengah ini ada peralihan atau koloid ya, misalnya susu dan santan. Jadi susu ini susah ketika kita mau pisahkan dia, tapi jika dia diendapkan, dia akan mudah kita pisahkan mana air dan mana serbuk susu. Santan juga demikian, jika kita endapkan dalam waktu yang cukup lama, akan bisa terpisah mana komponen-komponennya ya. Maka dari itu dia disebut dengan koloid ya, jadi peralihan antara larutan dengan suspensi. Nah, dari sifatnya kita lihat jika ada sumber cahaya yang mengenai botol yang sudah berisi larutan koloid dan suspensi, kita lihat cahaya ini dapat melewati larutan ya, botol yang berisi larutan. Jadi dia bening ya, jadi masih bisa dilalui oleh cahaya. Kemudian sampai di koloid juga masih bisa melewatkan cahaya, tapi agak buram di sini ya, tidak sebening pada larutan. Kemudian pada suspensi karena dia banyak ada komponen-komponennya yang masih kasar, jadi suspensi ini ketika dilewatkan cahaya dia cuma sampai di dalam saja, tidak bisa tembus ya sampai keluar ini, tidak bisa meneruskan cahaya. Kalau suspensi, jika larutan dan koloid masih bisa. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu asam, basa, dan garam. Mulai dari asam. Asam merupakan zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Berarti apapun yang menyebabkan rasa masam dikatakan memiliki sifat asam. Jadi berdasarkan asal terbentuknya, asam ini kita bedakan menjadi dua, yaitu asam organik dan anorganik. Nah, asam organik itu asam berasal dari makhluk hidup, dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon atau atom C ya lambangnya. Nah, asam organik yang dihasilkan oleh tumbuhan diantaranya ada asam sitrat, asam maleat, asam tartat, vitamin C, asam asetat, asam benzoat. Kemudian asam organik yang dihasilkan oleh hewan, asam forman oleh semut, kemudian sengatan lebah juga menghasilkan asam, kemudian ada asam asetat oleh beberapa bakteri tertentu bisa dihasilkan ya, asam asetat. Kemudian asam anorganik. Asam anorganik merupakan asam yang tidak berasal dari makhluk hidup dan tidak mengandung atom karbon. Contohnya asam anorganik ada asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Kalau dilihat ini rumus kimianya katanya tidak mengandung atom C, berarti tidak ada atom C-nya di sini ya. Dimana sifat lain dari asam ini adalah mampu menghasilkan ion H+, menghasilkan ion H. Yaitu di sini kita lihat asalkan dia bersifat asam, dia pasti memiliki kandungan huruf H pada rumus kimianya. Jadi kalau kalian melihat rumus kimia yang ada lambang H-nya, huruf H seperti ini, kita bisa kelompokkan dia menjadi kelompok asam ya. Selanjutnya basa. Basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam, akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam ya. Contoh basa itu ada natrium hidroksida, amonium hidroksida, kalsium hidroksida, aluminium hidroksida. Jadi kalau kita lihat semuanya berakhiran dengan hidroksida ya, atau lambangnya pada rumus kimianya adalah OH. Jadi senyawa basa ini mampu menghasilkan ion OH- namanya. Jadi dia kandungan di dalam rumusnya itu pasti ada OH-nya. Lain seperti asam tadi, dia akan menghasilkan ion H+. Jadi dia akan di rumus kimianya itu akan terlihat huruf H, sedangkan kalau basa ada huruf OH. Kalau sudah ada OH-nya di belakang, berarti kita kelompokkan menjadi basa. Indikator asam basa. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan basa suatu larutan, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus ya, seperti ini. Kertas lakmus terdiri atas kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus biru. Dalam larutan asam, kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Jadi kalau
larutannya itu asam, kertas lakmus ini kan ada merah dan biru. Jika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya asam, dia akan tetap menjadi warna merah. Sedangkan yang lakmus biru, ketika kita masukkan ke dalam larutan yang sifatnya asam, akan berubah menjadi merah. Jadi intinya, kertas lakmus ini kalau dia dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, dia akan menjadi merah. Dan sebaliknya, dalam larutan basah, kertas lakmus merah ini akan menjadi biru, dan kertas lakmus biru ini akan tetap menjadi biru. Ya, jadi kalau dia larutannya basah, kita celupkan kedua kertas lakmus ini, yang warnanya merah akan jadi biru, yang biru akan tetap biru, ya. Jika dalam suatu larutan dicelupkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru secara bersamaan, ternyata pada kedua kertas lakmus tersebut tidak terjadi perubahan warna, maka hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut tidak bersifat asam maupun basah, melainkan larutan ini adalah larutan yang bersifat netral. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita buat garis besarnya seperti ini. Nah, kita bandingkan di sini sifat-sifat asam dan sifat-sifat basa, di mana dari rasa asam tentu rasanya masam, kemudian jika basa rasanya biasanya pahit. Jadi entah itu benda-benda atau makanan atau minuman yang bersifat asam rasanya pasti asam, dan yang bersifat basa biasanya rasanya akan pahit. Yang kedua, sifat asam itu dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi warnanya menjadi merah, sedangkan sifat basa dapat mengubah kertas lakmus yang merah menjadi biru. Sifat asam mempunyai nilai pH itu kurang dari 7, sedangkan sifat basa mempunyai nilai pH lebih besar daripada 7. Nah, kalau 7 bagaimana? Kalau 7 sifatnya netral, ya, seperti ini. Jadi rentangan pH itu dari 0 sampai dengan pH nomor 14. Jadi yang di tengah-tengah pH 7 ini bersifat netral. Sedikit ke kanan atau lebih dari 7, misalnya 7,1 sampai 14, itu bersifat basa. Sedangkan dari 6,9 ke bawah sampai dengan 0 atau 0,1 itu sifatnya akan bersifat asam. Kemudian yang ketiga, garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan juga basa. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basah. Jadi garam ini, senyawa garam ini akan terbentuk jika ada percampuran atau reaksi asam ditambahkan dengan basa. Jika dicampur pasti akan menghasilkan garam. Namun sifat garamnya ini berbeda-beda. Kita mulai dari yang pertama, sifat garam netral. Nah, merupakan garam yang terbentuk dari campuran basa kuat dengan asam kuat. Basa dicampur dengan asam akan menjadi garam. Karena kuat dicampur dengan kuat, ya, jadi tidak ada yang kalah. Jadi akan menghasilkan garam yang netral. Contohnya, kalau garam netral itu pH-nya 7, ya, pas 7 netral. Contohnya NaCl, KCl, K2SO4, MgSO4, NaNO3, KBr, NaBr, dan yang lainnya. Kemudian garam asam. Garam asam ini terbentuk dari campuran basa lemah dengan asam kuat. Nah, basa campur dengan asam menghasilkan garam. Nah, lemah dilawankan dengan kuat, yang kuat menang. Akhirnya dia sifat garamnya itu lebih ke sifat asam yang dominan, sehingga menjadi garam asam. Atau garam asam pH-nya ya jelas kurang dari 7. Contohnya NH4NO3, NH4Cl, NH4 2 kali SO4. Tuh. Kemudian
Ada yang namanya garam basa. Garam basa terbentuk dari campuran basa kuat dengan asam lemah. Jadi basa campur dengan asam menghasilkan garam, kuat dilawankan dengan lemah, yang kuat menang. Jadi yang kuat adalah si basa, sehingga garamnya akan bersifat basa, garam basa. pH-nya jelas lebih dari 7. Contohnya NaCN, CH3 CHOONA, K2CO3, KCN, KF, DaCO3, dan yang lainnya. Nah, itu penjelasan mengenai subbab pengklasifikasian materi di bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar ya.